Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Hai, kami dari mahasiswa Universitas Trinita, Fakultas Ilmu Kesehatan program studi farmasi, akan mempresentasikan dari materi anti jamur, mata kuliah kimia medisinal, kelas farmasi B, kelompok 5. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. saya Dwi Andini Maharani. Saya Stefania Esther Mampo. saya Ahmad Fauzan Jenlimira. Saya Paskalia Dona. Saya Vivi Ivana Marengki. Saya Octavia Tumiwuda. Saya Muhiraitullah Sanati. Baik, kita masuk ke paparan materi. Selamat menonton. Check it out! Kimia medisinal obat antiinfeksi melawan ancaman mikroba. Presentasi ini akan membawa Anda memahami dunia kimia medisinal obat antiinfeksi. Kita akan menjelajahi bagaimana senyawa kimia dirancang dan dikembangkan untuk melawan berbagai patogen, mulai dari bakteri hingga virus, serta tantangan yang dihadapi dalam pencarian solusi baru. Dasar-dasar obat antiinfeksi. Obat antiinfeksi adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi. Kelas utama meliputi antibiotik, antivirus, anti jamur, dan antiprotozoa. Masing-masing bekerja dengan mekanisme spesifik untuk menargetkan jalur virus pada patogen. Pemahaman tentang struktur dan fungsi mikroba sangat penting dalam merancang agen antiinfeksi yang efektif dan selektif, menimbulkan efek samping pada sel inang. Ini adalah dasar dari pendekatan kimia medisinal. Mekanisme aksi antibiotik. Inhibisi sintesis dinding sel. Menargetkan peptidoglikan yang unik pada bakteri seperti penisilin dan cefalosporin, menyebabkan lisi sel. Yang kedua, inhibisi sintesis protein. Mengikat ribosom bakteri seperti tetrasikilin dan makrolida, mencegah produksi protein esensial. Yang ketiga, inhibisi asam nukleat. Mengganggu replikasi DNA atau transkripsi RNA bakteri, contohnya quinolone dan rifampicin. Yang terakhir, inhibisi jalur metabolik. Menghambat enzim yang penting untuk sintesis folat seperti sulfonamida dan trimetoprim. Mekanisme aksi yang beragam ini memungkinkan antibiotik memiliki spektrum aktivitas yang luas, namun juga berkontribusi pada munculnya resistensi jika tidak digunakan secara baik. Tantangan resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba atau AMR adalah ancaman global yang serius. Mikroba mengembangkan mekanisme untuk bertahan dari efek obat, seperti mutasi target obat, produksi enzim yang menonaktifkan obat, atau pompa reflux yang mengeluarkan obat dari sel. Evolusi cepat mikroba. Kemampuan bakteri untuk bereplikasi dan bermutasi dengan cepat, kemungkinan mereka mengembangkan resistensi. Tekanan seleksi obat. Penggunaan obat yang tidak tepat atau berlebihan mempercepat seleksi strain yang resistan. Kemudian penyebaran gen resistensi. Gen resistensi dapat ditransfer antar bakteri, baik secara horizontal maupun vertikal, memperparah masalah. Strategi dan pendekatan. Untuk mengatasi AMR, industri farmasi terus mencari solusi baru. Ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari penemuan molekul baru hingga repurposing obat lama atau kombinasi terapi. Pendekatan modern meliputi screening throughput tinggi, desain obat berbasis struktur, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi aktivitas senyawa. Kimia medisinal, antivirus, dan anti jamur. Antivirus. Obat antivirus menargetkan siklus replikasi virus seperti inhibisi polimerase DNA atau RNA, protease atau neuraminidase. Contoh terkenal termasuk acyclovir untuk herpes dan lopinavir atau ritonavir untuk HIV. Tantangannya adalah selektivitas karena virus menggunakan mesin sel inang untuk replikasi sehingga sulit menargetkan virus tanpa merusak sel inang.
Anti jamur sering menargetkan ergosterol atau sterol unik pada membran jamur atau sintesis dinding sel jamur. Contohnya amofeterisin B dan fluknosol. Jamur adalah eukariotik yang berarti mereka hidup mirip sel manusia daripada bakteri, membuat pengembangan anti jamur selektif lebih sulit dan seringkali menyebabkan toksitas. Masa depan kimia medisinal anti-infeksi. Masa depan kimia medisinal anti-infeksi sangat menjanjikan dengan munculnya teknologi baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang patogenesis mikroba. Beberapa arah penelitian meliputi yang pertama, terapi faga. Penggunaan bakteriofaga atau virus yang menginfeksi bakteri sebagai alternatif untuk antibiotik. Yang kedua, senyawa antivirulensi. Menargetkan faktor virulensi mikroba daripada pertumbuhan, mengurangi tekanan seleksi resistensi. Yang ketiga, peptida antimikroba. Penemuan dan desain peptida baru dengan aktivitas antimikroba spektrum luas. Yang keempat, strategi kombinasi. Mengembangkan regimen terapi yang menggabungkan beberapa obat untuk meningkatkan efikasi dan mencegah resistensi. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Kimia medisinal obat anti-infeksi adalah bidang yang dinamis dan krusial dalam menjaga kesehatan global. Meskipun tantangan resistensi terus ada, inovasi dalam desain obat dan pemahaman mekanisme aksi membuka jalan bagi terapi yang lebih efektif dan aman. 1. Prevalensi berkelanjutan. Pentingnya obat anti-infeksi akan terus meningkat seiring munculnya patogen baru dan resistensi yang berkembang. 2. Peran farmasis dan profesional kesehatan, pendidikan dan penggunaan obat yang rasional sangat penting untuk memperlambat laju resistensi. 3. Kolaborasi global. Penelitian dan pengembangan memerlukan kerjasama lintas batas untuk menghadapi ancaman global ini. Demikian hasil presentasi kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Thank you. Belum. 1, 2, 3. Hai. Kami dari mahasiswa Universitas Kesehatan. Bisa lupa coba. Kelas ulangi. Universitas Fakultas